Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menyelesaikan tugas UAS akhir semester mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Tidak lupa sholawat teriring salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Oki Purwanti dari jurusan PPKN kelas A semester 4. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil analisis saya terhadap buku yang berjudul Intellectual Virtue of Education karya Jason Behr yang sebelumnya telah saya terjemahkan terkhusus pada bagian yang akan saya sampaikan kali ini, yaitu pada bagian 1 mengenai kebijakan intelektual yang menjadi pusat pendidikan. Adapun beberapa poin yang akan saya bahas adalah yang pertama yaitu keterbukaan pikiran, wawasan, dan pemahaman dari Wayne Derricks. Yang kedua yaitu melatih rasa ingin tahu dari Lani Watson. Dan yang ketiga adalah mendidik kerendahan hati intelektual dari Ian James Keith. Dan yang terakhir yaitu kebajikan kewarganegaraan, skeptisme terhadap kerendahan hati intelektual dan kritis intelektual dari Alan Hazlitt. Baik, poin yang pertama yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu keterbukaan pikiran, wawasan, dan pemahaman dari Wayne Derricks. Nah, Wayne Derricks mengemukakan bahwa keterbukaan pikiran ini mengharuskan seseorang untuk bersedia dan mampu melampaui beberapa perspektif tertentu tentang dunia dan menganggap serius terhadap manfaatnya kepada orang lain begitu. Nah, dalam hal ini dapat diketahui bahwa keterbukaan pikiran atau sering kita sebut dengan open-minded adalah suatu pola pikir di mana seseorang itu terbuka dalam menerima berbagai perspektif, ide, argumen, maupun informasi. Nah, ini juga mencakup keyakinan bahwa orang lain harus bebas mengekspresikan keyakinan dan argumen mereka, bahkan jika orang itu tidak setuju terhadap pandangan tersebut. Nah, di masa perkembangan zaman yang semakin pesat ini, keterbukaan pikiran merupakan suatu tuntutan. Mengapa? Karena jika seseorang tidak terbuka terhadap ide dan perspektif lain, maka orang tersebut akan sulit untuk melihat semua faktor yang berkontribusi terhadap masalah atau menghasilkan solusi yang efektif begitu. Nah, dengan kata lain, orang yang open-minded akan cenderung lebih mudah dalam mengatasi suatu masalah. Nah, selanjutnya Wayne juga mengemukakan suatu pendapat mengenai pemahaman. Nah, bahwa pemahaman adalah keadaan menggenggam representasi perspektif yang cukup akurat dari beberapa bagian di dunia. Nah, dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa memahami maksudnya itu menangkap maknanya, bukan sekedar tahu saja. Analoginya begini, ketika seseorang belajar mengaji misalkan, lalu ketika membaca Al-Quran dan dihadapkan dengan huruf yang rakaatnya lurus, maka dibaca panjang kan. Nah, orang yang sekedar tahu, maka ia akan membaca huruf tersebut panjang tanpa patokan gitu. Nah, dia harus bingung, akan kebingungan, dia harus membaca panjangnya 1 alif, 2 alif, ataukah 3 alif begitu. Namun orang yang paham, ia akan melihat bahwa huruf yang berharokat lurus itu dibaca 1 alif karena merupakan mad asli atau mad tobe'i, kurang lebih seperti itu analoginya. Nah, next, Wayne juga mengemukakan pendapatnya mengenai wawasan.
Nah, bahwa yang dimaksud dengan wawasan menurut ini adalah sifat yang mungkin antara lain memberi seseorang fasilitas dengan perspektif. Nah, terkadang wawasan seseorang memungkinkan seseorang untuk mengenali perspektif yang tidak jelas, termasuk akal dari fakta yang terbukti begitu. Nah, di sini ini menerangkan bahwa individu yang berwawasan akan lebih mudah mengenali adanya suatu fakta. Nah, dalam hal ini pula Weni menegaskan bahwa kombinasi dari keterbukaan pikiran atau open-minded dan wawasan ini memberikan potensi untuk memperluas pemahaman seseorang dengan menghadirkan perspektif alternatif yang menjanjikan untuk orang tersebut oleh wawasan yang dimilikinya dan memungkinkan seseorang tersebut untuk memberikan perspektif tersebut pertimbangan yang simpatik oleh karena pikiran yang terbuka tersebut begitu. Nah, selanjutnya di poin kedua yaitu dibahas mengenai melatih rasa ingin tahu dari Lenny Watson. Nah, Lenny mengemukakan bahwa rasa ingin tahu adalah contoh paradigma dari kebajikan intelektual. Nah, rasa ingin tahu telah diidentifikasi sebagai kebajikan bertanya-tanya begitu. Nah, secara intuitif, rasa ingin tahu dapat ditandai sebagai kecenderungan untuk bertanya. Nah, individu dengan rasa ingin tahu dalam dirinya ini diidentifikasi sebagai individu yang memiliki motivasi. Nah, hal ini terlihat dari seberapa baik pertanyaan-pertanyaan yang disampaikannya. Nah, adapun pendapat Zabzewski yang mengidentifikasi motivasi sebagai kecenderungan yang secara terus-menerus untuk mendorong adanya suatu motif untuk tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini pendidik dapat mengidentifikasi ketika siswa di kelas itu banyak bertanya, maka hal itu mengindikasikan bahwa adanya motivasi belajar dalam diri siswa tersebut begitu. Nah, sehingga ketika motivasi telah terbangun nantinya diharapkan dari hasil dari pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Nah, adapun hal ini didasarkan pula atas pendapat Lenny Watson bahwa keberhasilan dapat terlaksana ketika seseorang mewujudkan tujuan karena adanya motivasi. Gitu. Next, di poin ketiga ada mendidik kerendahan hati intelektual dari Ian James Kido. Nah, Ian mengemukakan bahwa pendidikan dapat berkontribusi pada penanaman perilaku intelektual yang baik dalam beberapa cara, yaitu yang pertama, pendidikan dapat memberikan informasi kepada peserta didik tentang bentuk-bentuk perilaku intelektual yang baik dan buruk, menjelaskan apa itu, apa yang membuatnya demikian, dan sebagainya. Nah, di sini Ian menerangkan bahwa di sekolah siswa akan belajar mengenai mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Contohnya, hal-hal yang baik yang dipelajari siswa di sekolah adalah siswa diajarkan kedisiplinan, sopan santun, kerapihan, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu untuk menginspirasi siswa dalam mengejar dan menikmati perilaku intelektual yang baik, sehingga peserta didik nantinya cenderung akan menikmati perilaku yang baik itu dan terus berlaku baik. Seperti kata pepatah, bisa karena terbiasa. Nah, karena di sekolah siswa terbiasa untuk disiplin seperti datang ke sekolah tepat waktu, atau sopan santun seperti menghormati guru, dan rapih karena siswa setiap hari diajarkan untuk rapih memakai baju dengan memasukkan baju ke dalam celana atau memakai sabuk, dasi, topi, dan lain-lain. Nah, ketika siswa lulus, maka kebiasaan tersebut nanti akan terbawa siswa sampai dewasa karena siswa menikmati ketika ia berperilaku baik tersebut gitu. Nah, cara ketiga
adalah bahwa pendidikan dapat membawa siswa ke dalam praktik kuat untuk pengaturan penilaian, sikap, dan ambisi mereka. Misalnya dengan menawarkan kepada mereka seperti yang dikatakan oleh John Dewey, bahwa permainan tanpa akhir dan koneksi dan serta instruksi standar dalam lingkungan fisik dan sosial yang sesuai dengan bingkai untuk pembentukan watak dan moral siswa begitu. Nah, sama seperti yang telah saya jelaskan tadi, karena telah terbiasa melakukan hal yang baik, maka kedepannya siswa tersebut akan cenderung melakukan hal yang baik pula. Nah, perilaku yang baik itu akan terus-menerus tertanam dalam diri siswa dan menjadi karakter siswa gitu. Di poin terakhir yang akan saya bahas yaitu ada kebajikan kewarganegaraan, skeptisme terhadap hati intelektual dan kritis intelektual dari Alan Hazlitt. Nah, Alan mengemukakan bahwa skeptisme adalah suatu istilah mengenai cara pandang yang dalam kehidupan di mana adanya penjagaan penangguhan nilai yang dimaksudkan untuk mengarah kepada ketenangan. Nah, orang yang skeptis dalam pengertian ini adalah anggota masyarakat demokratik liberal. Nah, bersikap skeptis sangat diperlukan bagi masyarakat demokrasi liberal, di mana perbedaan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan begitu. Nah, Alan di sini menerangkan bahwa skeptis itu terkadang diperlukan oleh seseorang. Dan skeptis bukan berarti tidak acuh atau tidak peduli, akan tetapi lebih kepada hal yang bersifat untuk menolak, untuk turut campur begitu. Contoh penggunaan sikap skeptis ini ketika seseorang dihadapkan dengan berbagai perbedaan yang ada, itu seseorang itu tidak perlu untuk mempermasalahkan adanya perbedaan tersebut. Karena memang perbedaan bukanlah hal yang bisa dihindarkan di dunia ini begitu. Nah, selanjutnya Alan juga berpendapat mengenai kritis intelektual atau bisa pula diartikan sebagai berpikir kritis. Nah, Alan berpendapat bahwa berpikir kritis atau kritis intelektual adalah sebuah keunggulan dalam menghubungkan ketidaktahuan dengan orang lain, mencoba menghubungkan pengetahuan dengan orang lain, dan mempertanyakan apakah orang lain tahu begitu. Nah, berpikir kritis ini merupakan salah satu hal yang penting dimiliki oleh seseorang. Nah, hal ini karena dengan berpikir kritis seseorang akan lebih handal dalam menggunakan pikirannya. Nah, beberapa manfaat dari berpikir kritis ini salah satunya adalah mampu berpikir jernih dan rasional. Nah, ini menandakan bahwa seseorang mampu berpikir dengan baik dan dapat menyelesaikan masalahnya secara sistematis. Nah, lalu yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan adaptasi. Nah, orang yang berpikir kritis cenderung mudah untuk beradaptasi dalam segala keadaan karena ia akan dengan mudah menerima perspektif yang ada begitu. Nah, lalu adapun manfaat lainnya yaitu meningkatkan keterampilan berbahasa yang sangat diperlukan, misalnya public speaking, serta meningkatkan kreativitas dan mengembangkan diri orang tersebut dan lain sebagainya. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan dari penyampaian yang tadi telah saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.